Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fani Fadilah Mu'azza dari kelas PAI 2A. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Al-Mukarram Bapak Saiful Mukti. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Peran Adab dalam Membentuk Karakter Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Nah, adapun isi dari materi yang saya sampaikan ini saya mengambil dari salah satu jurnal mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam bidang prodi pendidikan agama Islam juga. Nah, pendidikan Islam memiliki tujuan yang sangat amat mulia, yang dimana kita itu nantinya tidak hanya sekedar menyebarkan pengetahuan terhadap siswa, terhadap peserta didik, akan tetapi juga kita dapat membentuk nilai-nilai moral serta etika. Nah, dalam konteks idealnya, nanti itu para siswa, para peserta didik itu tidak hanya sekedar memahami pengetahuan yang mereka dapatkan di dalam kelas, akan tetapi mereka juga mampu menjunjung tinggi adab beserta etika, yang dimana nantinya mereka dapat menerapkan adab tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena dalam pepatah Arab dikatakan bahwasannya al-adabu qoblal ilm, adab itu sebelum ilmu. Nah, dalam konteks ini kita bisa menyimpulkan begitu pentingnya, begitu besarnya peran adab terhadap ilmu ini. Jadi di dalam konteks ini juga ditekankan sebelum kita menuntut ilmu, alangkah baiknya kita mempelajari dulu adabnya. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasannya peran adab itu sangat penting di dalam konteks menuntut. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui bahwasannya pendidikan Islam itu memiliki tujuan untuk menciptakan individu yang berilmu dan juga menciptakan individu yang memiliki karakter yang bermoral dalam pengembangan adab tersebut. Nah, namun teman-teman, pada saat ini, pada zaman sekarang justru banyak fenomena-fenomena yang membuat kita justru merasa miris terhadap krisisnya adab di dunia pendidikan pada saat ini. Nah, dari sinilah menjadi tantangan terbesar kita sebagai calon seorang pendidik di masa yang akan datang nanti. Nah, berbicara mengenai adab, adab memiliki tingkatan atau kedudukan utama di dalam pendidikan Islam. Nah, adab juga menjadi salah satu inti ajaran di dalam agama ini. Nah, dalam bahasa Arab, adab merujuk pada tata krama, budi pekerti, dan sopan santun. Namun secara lebih luasnya, adab itu mencakup sikap, perilaku, dan juga cara hidup yang mencerminkan pada hal-hal kebaikan. Nah, adab juga dapat diartikan sebagai kemampuan menempatkan sesuatu yang semestinya sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan. Nah, di dalam hadis Ibnu Majah nomor 220 di sana dijelaskan bahwasannya ketegasan atau hubungan erat antara ilmu dan adab. Nah, di dalam hadis ini juga ditegaskan bahwasannya adab menjadi landasan penggunaan ilmu di dalam tindakan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Nah, konsep pentingnya adab juga sudah dikemukakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya ada Imam Al-Mubarak, yang dimana beliau menyatakan bahwasannya adab menjadi pemberian terbaik bagi seseorang. Nah, bahkan beliau itu mempelajari adab selama 30 tahun sebelum akhirnya beliau mempelajari ilmu-ilmu lain. Nah, ada pula dari Al-Qurafi dan Al-Faruq, beliau berdua menyatakan bahwasannya sedikitnya adab lebih baik dibandingkan banyaknya keilmuan. Nah, adab juga tidak hanya membahas tentang etika antar sesama manusia, melainkan terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri sendiri, dengan ilmu, alam, dan lain-lain. Nah, adab juga tidak hanya menjadi suatu kebiasaan, melainkan sebagai bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan adab itu relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tantangan-tantangan yang akan kita hadapi sebagai calon pendidik di masa depan nanti, yaitu penerapan adab terhadap peserta didik. Nah, karena banyak di zaman sekarang itu salah satu fenomena yang sering kita temui atau sering terjadi itu adalah mirisnya atau krisisnya adab peserta didik terhadap gurunya sendiri. Nah, maka dari itu kedudukan adab di dalam sekolah itu harus didahulukan. Bahkan dikatakan wajib sekolah itu mendahului adab dibandingkan ilmu.
Karena penerapan adab di dunia pendidikan itu adalah isu terpenting di dunia pendidikan, terkhusus di dalam pendidikan Islam. Nah, konteks penerapan adab yang lebih kompleks itu membutuhkan perhatian dari pendidik, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi penerapan adab ini tidak hanya terfokus atau tertuju oleh pendidik di sekolah saja, melainkan harus ada keterlibatan atau dukungan orang tua dalam mendukung anak untuk menerapkan adab tersebut. Namun juga sering terjadi ketidaksadaran atau ketidakkerjasamaan antara tiga elemen ini, yaitu pendidik, orang tua, dan juga masyarakat, yang akhirnya seringkali terjadi menghambat pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh. Nah, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan ini, maka diperlukanlah pendekatan integratif yang melibatkan antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Strategi yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan ini yaitu strategi pembiasaan penerapan adab di dalam aktivitas, kemudian penegasan peran guru yang menjadi teladan peserta didik, kemudian juga strategi pendidikan karakter kurikulum yang dapat dan mampu membantu dalam pengembangan adab peserta didik. Nah, maka dari itulah peserta didik dalam Islam adalah individu yang berkembang secara fisik, psikologi, sosial, dan juga religius. Nah, dengan pendidikanlah menjadi sarana membimbing mereka menuju kedewasaan. Nah, adab juga menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter manusia untuk berakhlak mulia, terutama dalam penghormatan terhadap guru yang mendukung keberhasilan akademik dan keberkahan ilmu. Nah, namun tantangan modern seperti perubahan budaya, kemudian pengaruh media sosial terhadap peserta didik justru menjadi ancaman atau mengancam dalam penerapan adab terhadap peserta didik tersebut. Maka dari itulah sinergi antara pendidik, keluarga, dan juga masyarakat menjadi kunci utama dalam menanamkan adab guna mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam dunia akademik, namun juga mampu berperan sebagai khalifah yang memiliki akhlak mulia di muka bumi ini. Maka dari itu, sinergi antara pendidik, keluarga, dan juga masyarakat justru menjadi kunci utama atau menjadi pondasi utama dalam penerapan adab terhadap peserta didik tersebut. Karena sejatinya penerapan adab ini tidak terfokus atau tidak tertuju oleh pendidik di sekolah saja, melainkan harus ada keterlibatan, harus ada peran orang tua yang turun langsung mendidik anaknya dalam menanamkan adab tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, entah itu kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.